Halo, selamat pagi anak-anak. Apa kabar? Luar biasa ya. Oke. Baik anak-anak, selamat datang di SMP Santo Yosef, sekolah milik Yayasan Tarakanita. Selamat datang untuk anak-anak semua, selamat bergabung. Terima kasih bahwa kalian sudah percaya dengan sekolah Tarakanita, ya, khususnya di SMP Santo Yosef Joyoboyo. Nah, pada saat ini anak-anak sedang mengikuti MPLS, ya, atau MOPDB, masa orientasi peserta didik baru. Walaupun mungkin ada di antara kalian yang berasal dari SD Santo Yosef, SD Kartini, itu juga dari SD miliknya dari Tarakanita. Nah, baik, pada kesempatan ini suster akan berbagi tentang spiritualitas CB. Ya. Nah, spiritualitas CB itu apa sih? Ya. Nah, di sini. Lalu ada Elizabeth Creters. Nah, sulit ya bacanya ya, Creters. Ya. Nah, kita lihat lalu siapa gambar ini? Ya. Kok di sini ada gambar wanita cantik, berkerudung, pakai salep, bawa kitab suci. Ya. Siapa dia? Kemudian di sini ada bapak-bapak, juga ada salep, ya. Lalu ada cahaya. Ya, cahaya ini menampakkan orang kudus. Siapa beliau? Ya. Nah, nanti kita lihat ya, siapa sih beliau-beliau ini? Nah, mari kita lanjutkan slide berikutnya untuk lebih mengenal apa itu spiritualitas CB. Nah, spiritualitas CB, ya, sebelum kita melihat apa itu spiritualitas CB, kita lihat dulu CB. Apa itu CB? Kepanjangan dari apa? Ternyata CB itu kepanjangan dari Carolus Borromeus. Lalu apa sih Carolus Borromeus itu? Nama orang, nama tempat, atau nama sekolah, atau apa? Nah, ternyata Carolus Borromeus itu ya, nama sebuah kongregasi atau perkumpulan. Ya, perkumpulan apa? Ya, suster-suster, perkumpulan suster-suster. Suster apa? Suster-suster cinta kasih Santo Carolus Borromeus. Ya, atau orang menyebut dengan suster CB, ya, atau suster-suster Carolus Borromeus. Nah, suster-suster CB ini bergabung dalam kongregasi yang disebut kongregasi suster-suster cinta kasih Santo Carolus Borromeus atau kongregasi CB. Ya, anak-anak kenal kan? Ada suster Ursuli, ada suster SSPS, ada suster-suster Santa Maria, ada suster macam-macam, ya. Dan kita Tarakanita itu milik suster CB, susternya Carolus Borromeus, ya. Nah, suster CB itu pendirinya siapa? Nah, pendirinya adalah Elizabeth Creters. Lalu karena sulit orang Indonesia menyebut Elizabeth Creters, maka diindonesiakan menjadi Bunda Elizabeth, ya. Nah, pendiri kongregasi CB itu Bunda Elizabeth. Ya, ini Bunda Elizabeth. Cantik ya? Oke. Kemudian pendulunya siapa? Pendulunya Carolus Borromeus atau Santo Carolus Borromeus. Nah, karena pelindungnya Santo Carolus Borromeus, maka namanya suster-suster cinta kasih Santo Carolus Borromeus. Ya. Lalu kongregasi CB sendiri itu berdiri tanggal berapa? Ya. Kongregasi suster-suster CB didirikan oleh Bunda Elizabeth itu tanggal 29 April 1837. Udah lama banget ya? Ya, datang ke Indonesia saja pada tahun 1918. Jadi sampai sekarang sudah 100 tahun lebih, ya.
yang tahun 2018 kemarin dirayakan seabad atau 100 tahun CB datang ke Indonesia. Ya. Nah, baik, kita lanjut dulu. Nah, ini siapa Elizabeth Gretes itu atau Bunda Elizabeth? Ya. Elizabeth Gretes itu lahir di Lourdes, Belgia pada tanggal 1 November 1789. Orang tuanya ya, bernama Nicholas Gretes dan Maria Bourdet. Sehingga nama Elizabeth itu diambil dari marga ayahnya ya, Gretes. Maka namanya Elizabeth Gretes. Kemudian Bunda Elizabeth mendirikan CB tadi sudah dikatakan pada tanggal 29 April 1837. Di mana? Di Maastricht. Maastricht itu ada di Belanda ya. Mungkin ada beberapa anak-anak yang sudah pernah ke Belanda. Dan Bunda Elizabeth juga setelah mendirikan biara, lalu punya anggota banyak, sehingga di usia yang ke-75 tahun Bunda Elizabeth wafat. Nah, tepatnya pada tanggal 26 Juni 1864. Ya. Tetapi semangatnya Bunda Elizabeth ini diteruskan oleh para suster, termasuk suster ya, meneruskan semangatnya. Ya, karena semangat Bunda Elizabeth atau spiritualitasnya yaitu mengabdi Tuhan dengan tulus ikhlas lewat sesama, lewat pelayanan-pelayanan yang dia jumpai, yang dia layani. Lalu Santo Carlos, siapa Santo Carlos Borromeus itu? Yang tadi dikatakan bahwa Santo Carlos Borromeus ya, adalah pelindung kongregasi CB, artinya pelindung kongregasi suster-suster CB. Ya, yang dilahirkan pada tanggal 2 Oktober 1538. Ya, di mana? Di Puri Arona, Milano, Italia. Ya, ada anak yang pernah ke sana? Oke. Nah, disinilah tempat Santo Carlos Borromeus dilahirkan. Orang tuanya ya, bernama Gilberto Borromeus. Ibunya Margareta de Medici. Nah, sama dengan Bunda Elizabeth tadi ya. Namanya Elizabeth Gretes, kalau ini Carlos Borromeus. Jadi ambil marga ayahnya ya, Gilberto Borromeus, lalu Carlos menjadi Carlos Borromeus. Carlos Borromeus wafat pada tanggal 3 November 1584 dalam usia 46 tahun. Masih muda ya Carlos wafat ya. Nah, dan pada tanggal 4 November atau 3 November itu diperingati sebagai Hari Carlos Borromeus. Dan sekolah kita anak-anak itu pelindungnya Santo Carlos Borromeus. Maka nanti kalau anak-anak sudah bergabung dengan sekolah SMP Santo Yosef, itu tiap setahun sekali pada tanggal 4 November itu akan merayakan pesta pelindung sekolah. Itu pesta pelindungnya Santo Carlos Borromeus. Jadi anak-anak semua akan merayakan pesta pelindung sekolah kita. Ya, biasanya dirayakan tanggal 5 atau tanggal 6 begitu ya. Karena kalau tanggal 4 November itu biasanya Bapak Ibu guru yang merayakan, lalu para siswa istirahat di rumah, libur di rumah ya. Baru tanggal 5, 6, 7 dan seterusnya itu diperingati oleh para siswa ya. Seluruh Tarakanita itu merayakan. Ya. Kemudian pada tanggal 1 November 1610, Carlos Borromeus diangkat sebagai santo oleh Paus kelima. Ya. Orang yang dianggap menjadi santo itu kalau dianggap suci, bisa membuktikan mujizat-mujizat ya, yang diperolehnya, yang dibuatnya, sehingga orang yang seperti itu wajar diangkat untuk menjadi santo ya, pada saat itu oleh Paulus ke-5. Ini gambarnya Santo Carlos ya. Sama dengan Bunda Elizabeth tadi juga pegang salib. Ini juga salib ya, karena sama-sama mencintai salib.
Nah, ini kita lihat sekarang, karena kita tadi mau bicara tentang spiritualitas CB atau spiritualitas kongregasi CB. Ya. Kita lihat di sini ada Bunda Elizabeth, Bunda Elizabeth. Ya. Karena spiritualitas kongregasi itu berasal dari Bunda Elizabeth. Semangatnya Bunda Elizabeth, karisma Bunda Elizabeth, spiritualitas Bunda Elizabeth. Ya. Yang diturunkan, dihidupi oleh para suster. Nah, kita kongregasi CB. Maka spiritualitas Bunda Elizabeth ini dihidupi oleh para suster. Nah, suster CB tentunya ya. Nah, dari spiritualitas kongregasi ini nanti kita lihat apa itu spiritualitas kongregasi. Ya, turun menjadi visi misi kongregasi. Maka visi misi ini juga ada ya, berdasarkan dari spiritualitas kongregasi. Diturunkan dari spiritualitas kongregasi. Turun menjadi visi misi kongregasi. Lalu visi misi kongregasi ini diturunkan lagi karena kita karya pendidikan, visi misinya karya pendidikan atau terakalita juga tidak lepas dari visi misi kongregasi yang bersumber dari spiritualitas kongregasi, yang bersumber dari sang pendiri Bunda Elizabeth. Ya, maka ini tidak bisa dilepaskan, saling berhubungan, saling bergantung. Ya, jadi ada visi misi pelayanan pendidikan itu karena ada visi misi kongregasi. Ini yang mengerongi. Ya. Nah, maka karena kita itu di bawah naungan Yayasan Tarakanita milik para suster CB, maka visi misi kita atau spiritualitas Tarakanita juga berasal dari spiritualitas kongregasi. Sumbernya dari sini, ya. Nanti ya, misalnya ini gambarnya nih, suster nih, ya kemana tujuan kita, tulisannya gitu ya. Lalu di sini susternya naik motor, bawa tas gede, gitu. Ini apa nih? Buku ini ya, buku visi misi. Ya, diharapkan para suster itu kemana-mana itu yang menghidupi visi misi itu. Ya, ini para susternya. Kemudian ini gambar Tarakanita, ya ini logo Tarakanita. Tarakanita ya di sini. Ya, itu tidak lepas dari visi misi kongregasi atau spiritualitas kongregasi. Ya. Maka segala sesuatu sepak terjang Tarakanita, ya, pedoman-pedoman apa yang dipakai untuk memperlancar kegiatan, memperlancar segala sesuatunya itu berasal dari Bunda Elizabeth. Ya, ke kongregasi ke pelayanan pendidikan. Ya, pendidikan, kesehatan, pastoral, sosial, ya, semua tidak lepas dari spiritualitas CB atau spiritualitas kongregasi. Nah, kita lihat sekarang apa sih spiritualitas itu? Makanan atau apa spiritualitas itu? Ya, katanya sulit ya. Nah, spiritualitas itu di sana dituliskan berasal dari kata spirit. Ya, spirit, semangat. Apa itu spirit? Roh atau ruah, ya, jiwa, identitas, dan pengikat spiritualitas penggerak seluruh hidup. EG ini singkatan dari Elizabeth Greatest, ya, atau Bunda Elizabeth. Ya, jadi Bunda Elizabeth itu penggerak hidupnya itu karena penghayatannya terhadap spiritualitas ini. Lalu sumber spiritualitas kongregasi itu adalah pengalaman doanya Bunda Elizabeth di depan salib. Ya, tentunya kalau orang Katolik tahu ya salib itu ya. Betapa dalamnya, betapa dekatnya Bunda Elizabeth terhadap salib. Ya, dengan memandang salib, Bunda Elizabeth tersentuh hatinya. Ya, karena di salib inilah Bunda Elizabeth melihat cinta Tuhan yang luar biasa kepada Bunda Elizabeth. Sehingga Bunda Elizabeth ingin membalas cintanya dengan melayani semua orang dengan tulus ikhlas. Maka semboyannya asal Tuhan dimuliakan dan sesama diabdi. Nah, ini. Jadi walaupun salib itu kebanyakan penderitaannya, tetapi Bunda Elizabeth tidak melihat penderitaannya. Karena yang dilihat penderitaan itu adalah
karena cintanya kepada manusia, kepada kita. Maka Bunda Elizabeth ingin membalas cinta Tuhan dengan cintanya melalui pelayanan. Maka mendirikan kongregasi, walaupun sebelumnya Bunda Elizabeth tidak terpikirkan untuk mendirikan biara. Ya, awalnya hanya yang penting pokoknya masuk suster, ya, karena supaya bisa melayani bebas, ya, tidak terikat oleh, ya kalau berkeluarga kan terikat oleh suami, ya, nanti anak misalnya, keluarga, ya. Nah, dengan Bunda Elizabeth memasuki hidup membiara sebagai suster, cita-citanya supaya bisa melayani dengan luas, ya, tanpa ada sekat-sekat, tanpa ada ikatan, ya, pokoknya bisa bebas melayani. Tapi ternyata Tuhan punya kehendak lain, ya. Malah Bunda Elizabeth dipanggil untuk mendirikan kongregasi, ya. Jadi cita-cita semuanya tidak ingin menjadi pendiri, tetapi yang penting jadi suster. Walaupun serumah tangga, nah, siap, ya. Karena sejak kecil memang Bunda Elizabeth sudah terlatih untuk peduli dengan orang kecil, dengan orang miskin. Karena Bunda Elizabeth sejak kecil juga dilatih ayahnya, ya, yang di Puri, untuk membantu orang-orang yang disengsarakan, dipenjarakan. Ya. Orang yang dipenjara itu dilindungi oleh Bunda Elizabeth, ya, dalam artian keselamatan jiwanya. Ya. Maka sejak kecil sudah terbiasa Bunda Elizabeth itu bergaul atau melayani orang-orang yang menderita. Nah, ini, ya, tadi yang saya sampaikan, cita-cita Bunda Elizabeth ya, diterima dalam sebuah biara. Ya, lalu melayani Allah dengan tulus dan sempurna. Karena melihat dalam diri sesama itu hadir Allah. Kalau ada orang sakit, ya Bunda Elizabeth melihat kalau orang sakit itu ada Allah. Dia mengajar anak-anak, dan di anak-anak itu ada Allah yang ada dari anak-anak. Ya, maka tidak akan menyia-nyiakan. Kemudian Bunda Elizabeth sendiri juga dianugerahi rahmat berdoa yang kusuk, yang luar biasa. Ya. Jadi pendoa, ya, sedikit-sedikit berdoa, sedikit-sedikit berdoa. Kalau mau melayani dibawa dalam doa, ya, disatukan dengan doa. Maka anak-anak juga kalau mau belajar pasti berdoa, mau makan berdoa, mau bepergian berdoa untuk minta keselamatan. Tapi jangan lupa kalau waktu mau berangkat, waktu mau belajar, mohon sehat, ya, sampai di rumah dengan selamat, ya, itu juga perlu bersyukur, berdoa lagi untuk mensyukuri apa yang sudah dikabulkan oleh Tuhan. Ya, jangan hanya doanya di awal, begitu sudah terlaksana lupa berdoa untuk bersyukur. Ya. Nah, Bunda Elizabeth tidak, memohon kalau doanya sudah terlaksana, dikabulkan, tidak dikabulkan, Bunda Elizabeth tetap bersyukur, berdoa kembali. Dan Bunda Elizabeth percaya, maka apapun yang didoakan Bunda Elizabeth pasti didengarkan, pasti dikabulkan. Ya. Itu imannya Bunda Elizabeth. Ya. Lalu ingin membalas Tuhan dengan kasih yang berbela rasa. Berbela rasa itu apa? Peduli. Maka Bunda Elizabeth benar-benar mencintai orang yang dijumpainya dengan tulus ikhlas sebagai balasan cinta kasih Bunda Elizabeth kepada Tuhan sendiri yang lebih dulu mencintai Bunda Elizabeth. Nah, persatuannya dengan Yesus ini, ya, persatuan Yesus yang tersalib, itu sebagai silih, sebagai ganti, ya, untuk Bunda Elizabeth juga ikut merasakan kedukaan, penderitaan, sakitnya yang dialami oleh Yesus sendiri, ya, dengan mau terlibat pada keselamatan orang-orang yang dilayani di rumah sakit, ya, misalnya, ya. Nah, ini tadi dikatakan Bunda Elizabeth mendirikan biara 29 April, ya, 1837, ya. Karena ini dialami sebelum masuk biara. Ya. Lalu kita lihat berikutnya, ini doa Bunda Elizabeth di depan patung salib. Ya.
Dan ini didoakan nanti anak-anak juga harus hafal nih doa-doa ini ya. Kalau sudah bergabung di SMP Santo Yosef, nanti akan diajarkan doa ini ya. Biasanya ini didoakan pada awal pelajaran, pada akhir pelajaran, atau pada kegiatan-kegiatan tertentu ya, seperti siswa-siswi seluruh Tarakanita ya, itu mendoakan ini. Maka sudah hafal nih di luar kepala ya, tapi semoga tidak hanya di luar kepala ya, tapi dihayati, diresapkan, direnungkan ya, kemudian ya dipraktekkan ya isi doanya itu. Nah, kita lihat doa Elisa, doa CB, doa para suster CB ya. Memang ini doanya kami para suster CB, tetapi bagi siapa saja yang bergabung dalam kongregasi kami, ikut berkarya dalam kongregasi kami, kita wajibkan untuk mendoakan ini. Kami roh, ini spiritualitas, ya, spiritualitas Bunda Elizabeth. Maka siapapun yang bekerja sama dengan kami, mitra kerasulan kami, itu mendoakan ini. Termasuk nanti ya, siswa-siswa nanti kalau sudah masuk sekolah ya, karena ini masih di rumah ya, belum diajari nanti kalau ya pasti yang dari SD Kartini dan SD Santo Yosef pasti sudah bisa doa ini ya. Nah, doanya adalah, "Oh pecinta hatiku yang manis, berilah aku bagian dalam dukamu. Semoga hatiku bernyala-nyala karena cinta. Buatlah aku cakap dalam pengabdianmu, tetapi tidaklah bermanfaat bagiku saja, pun juga bagi keselamatan sesama manusia." Dan ini pecinta hatiku yang manis, ya, itu Tuhan dianggap pecinta hatinya. Karena Bunda Elizabeth terlebih dulu dicintai. Karena menyadari cinta Tuhan yang luar biasa, yang manis, maka Bunda Elizabeth juga minta bagian dukanya, penderitaannya. Ya. Semoga hatiku punya karena cinta, berkobar-kobar hatinya untuk membalas cinta Tuhan yang luar biasa kepada Bunda Elizabeth yang ia rasakan. Sampai dia rela disalib. Untuk siapa? Untuk kita manusia, untuk menebus dosa kita. Nah, menyadari cinta Tuhan yang luar biasa itu, maka Bunda Elizabeth berani berdoa seperti ini. Setelah diberi oleh Tuhan, dia diberi kecakapan untuk melayani. Tetapi yang Bunda Elizabeth buat itu bukan untuk diri sendiri, ya, tetapi untuk orang lain. Dia minta kecakapan, kepandaian, kekuatan, kebijaksanaan. Untuk siapa? Untuk pengabdian kepada Tuhan lewat sesama, ya, pun juga bagi keselamatan sesama, tidak untuk dirinya sendiri. Ini hebat kan ya Bunda Elizabeth ya. Nah, maka nanti doa ini juga akan kita doakan bersama, akan kita hidupi bersama ya. Nanti anak-anak kalau sudah bergabung akan mendoakan ini. Nah, ini ambil bagian juga ya. Yesus ya, melayani orang sakit di rumah sakit Kalvariberg ya, itu di Belanda. Jadi Bunda Elizabeth itu sebelum masuk sudah terbiasa nih, melayani orang sakit. Kemudian melayani anak-anak di panti asuhan ya. Kemudian juga menerima anak-anak miskin dengan maksud membangun dasar baik. Nah, ini yang penting ya. Membangun dasar baik ya. Ya, maaf ya. Membangun dasar baik dalam hati mereka yang dilayani. Nah, misalnya di sini. Nah, ini pelayan rumah sakit ya. Melayani orang sakit. Nah, kongregasi CB itu juga melayani nih, ada 4 ini. Karya-karya para CB itu 4 bidang. Ya kesehatan, ya pendidikan, sosial, pastoral. Ya. Kesehatan tuh kami punya 19 rumah sakit besar dan rumah sakit kecil yang dilayani oleh para suster. Jadi ada 19 ya rumah sakit yang dilayani oleh para suster CB. Kemudian pendidikan itu ada Tarakanita ya. Di Indonesia ini Tarakanita, Yayasan Tarakanita punya 58 sekolah dengan nama yang berbeda-beda ya. Kalau di Jogja itu terkenal Steladus, itu juga Tarakanita. Kemudian di sini ada Surabaya. Di Surabaya ini Carolus, Santo Yosef,
Kartini, ya itu juga di bawah naungan Yayasan Tarakanita. Kalau di Jakarta semua namanya Tarakanita, ya. Di Tangerang itu namanya juga Tarakanita. Di Lahat, Sumatera itu namanya juga Santo Yosef, ya, yang Lahat. Kemudian yang Bengkulu itu namanya Sin Carolus, ya. Bedanya kalau di Surabaya itu Santo Carolus, di Bengkulu itu Sin Carolus. Kemudian mana lagi? Magelang, ya. Magelang itu ada namanya Santo Pius, ya, Pius 10. Ada Tarakanita. Solo Baru namanya Tarakanita, ya. Tapi itu semua yayasan Tarakanita, ya. Jadi semua ada 58 sekolah. Jadi anak-anak itu milih Tarakanita tidak salah, milih Santo Yosef tidak salah, ya. Karena temannya banyak sekali, ya. Seluruh Indonesia itu ada 58 sekolah. Coba kalau kumpul jadi satu dari 58 sekolah, ya. Pernah kita hitung tuh ada 22.000 lebih siswanya. Imagine ya kalau kumpul semua, lapangan mana coba yang bisa menampung, ya. Ini biasanya kita ada kegiatan Ostarnas, ya. Nah, Ostarnas itu sudah pertemuan dari seluruh nasional, ya. Dari 7 wilayah Tarakanita itu berkumpul jadi satu. Pernah di Surabaya kita menjadi tuan rumah, ya, isinya lomba-lomba, ya, di sana, ya. Nanti anak-anak kalau sudah bergabung akan mengalami hal itu, ya. Kemudian juga yang karya sosial, ya, ini karya sosial. Para suster juga punya panti jompo, panti asuhan yang di Ganjuran. Panti jompo ada di kerjasama dengan Pusat di Bandung, ya, di Bandung, ya. Jadi kalau panti jompo itu menerima orang tua, kemudian kalau panti asuhan itu ya anak-anak yang orang tuanya tidak ada, ya, misalnya. Kemudian juga ini menerima anak-anak miskin dengan maksud membangun dasar baik. Nah, seperti anak-anak masuk di Tarakanita, masuk di Santo Yosef, itu Bapak Ibu guru ingin membangun dasar yang baik dalam hati anak-anak, ya. Jadi tidak sekedar menanamkan ilmu pengetahuan, tapi lebih pada karakter, ya, membangun dasar baik, ya, supaya nanti jadi orang yang baik, ya. Contohnya pemerintahan sekarang 3 menteri, ya, itu lulusan dari Tarakanita, ya, yang kemarin juga diundang untuk PJJ. Menteri Kesehatan itu dari Tarakanita, Menteri Ekonomi dari Tarakanita, Menteri apa? Yang kemarin itu Wisnu Tama, ya, riset dan teknologi, ya, itu juga dari Tarakanita, ya. Dulu Pak Jonan, tahu ya namanya Pak Jonan, ya, itu dari SMP Santo Yosef loh. Ya, jadi kita bangga juga, ya, punya tokoh-tokoh, ya. Lalu banyak lagi tokoh-tokohnya, orang yang menjadi artis juga banyak. Kemarin alumni-alumni yang juga banyak. Jadi dokter, jadi polisi, pilot, pastor, suster, juga banyak, ya, dari Tarakanita, ya. Nanti siapa tahu anak-anak bergabung di Santo Yosef ini juga ada yang mau jadi suster, jadi pastor, atau setidak-tidaknya juga berkaya di Tarakanita, ya. Nah, selamat datang, ya. Nah, ini karena untuk apa Bunda Elizabeth melayani semuanya ini, melayani orang sakit, mendirikan rumah sakit, ya. Kongregasi CP mendirikan rumah sakit, Carolus, Panti Rape, Burumios, ya. Banyak sekali, ya, ada 19 rumah sakit. Melayani anak miskin, melayani anak panti asuhan, ya. Untuk badan sebenarnya tujuannya untuk apa? Demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan sesama, ya. Memuliakan Tuhan, tetapi untuk keselamatan sesama. Maka tidak heran di Tarakanita ditanamkan tentang pendidikan karakter, ya. Karena ini tujuannya untuk masa depan, ya. Baik, lanjut. Nah, spiritualitas CB itu apa? Nah, ini sebenarnya hanya ini, tapi dalam banget ini, ya. Cinta tanpa syarat dan berbela rasa dari Yesus Kristus yang tersalib dan dijiwai semangat Santo Carolus. Wah, kata-katanya mulu, ya, mungkin berat, sulit, ya, diterjemahkan. Nah, intinya saja. Intinya, ya, spiritual CB itu ingin membalas cinta Tuhan yang lebih dulu mencintai kita. Kita ada karena cinta Tuhan, bukan maunya kita. Tuhan menderita sampai disalib
karena untuk menebus dosa kita, membela kita. Maka ini namanya ya, salib ini, cinta tanpa salib. Yesus yang menderita di salib ini, itu untuk siapa? Untuk para suster, untuk kita semua. Ya. Sampai dia menderita ini bukan karena dosanya Tuhan Yesus, ya. Bukan karena Tuhan Yesus itu yang bersalah, tapi salah kita, ya. Kita yang berdosa. Maka untuk membalas cinta Tuhan, kita mau mencintai Yesus, ya, setulus-tulusnya, ya. Ingin membalas cintanya dengan cinta kita. Maka kalau anak-anak ya membalas cinta Tuhan dengan memberikan waktu belajar dengan baik, hormat pada orang tua, hormat pada guru, ya, tidak mencuri, tidak menghina, supaya Tuhan, ya, kita membalas cinta Tuhan dengan hidup yang baik, berbela rasa dari perasaan Yesus dengan kita. Nah ini sebelasnya, tapi konkretnya tadi itu ya. Nah ini para suster juga ingin membalas cinta Tuhan, ya, dengan menyerahkan diri, ya, dalam kongregasi dengan melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh pimpinan. Ya. Tentunya dijiwai semangat Santo Carlos. Ya. Semangat Santo Carlos apa? Sama dengan Bunda Elizabeth, cinta salib, cinta sesama, menyelamatkan orang lain. Ya. Semangat Santo Carlos juga peduli dengan orang kecil, peduli dengan orang-orang yang perlu diselamatkan. Ya. Nah ini unsur-unsur pokok spiritualitas para suster CB. Ya. Ada 6. Ya. Cinta kasih tanpa syarat berbeda. Tadi sudah ya. Iman yang dalam, maka berdoa. Para suster itu pendoa, mendoakan, rajin berdoa. Harus ya. Karena pendirinya ini, karena unsur-unsur spiritualitas CB-nya ini. Maka ini banyak berdoa, iman yang dalam. Nah, tapi berdoanya juga berdoa yang khusyuk ya, tidak asal berdoa benar-benar ya. Kemudian menghargai harkat dan martabat manusia. Jadi manusia itu dihargai sebagai ciptaan Tuhan, maka tidak disia-siakan. Ya. Memiliki daya juang dan ketangguhan dalam menghadapi tantangan hidup, pantang menyerah, semangat. Kalau anak-anak belajar, ya tidak mengeluh. Ya. Ada kesulitan, ya, dicoba. Punya semangat luar biasanya, daya juang tanpa menyerah. Pokoknya kalau sudah belajar di Saint Joseph, ya semangat, ya, tidak boleh mengeluh apapun. Ya. Semangat. Aku harus 3 tahun seperti Saint Joseph. Jangan sampai 4 tahun, apalagi 5 tahun, apalagi 6 tahun. Jadi sejak menginjakkan kaki di Saint Joseph sudah punya prinsip, ya, bahwa saya di Saint Joseph hanya 3 tahun. Ya. Maka harus memiliki daya juang, ketangguhan di dalam belajar. Ya. Memiliki kemauan untuk maju dan berkembang. Nah, ya nanti ada kegiatan-kegiatan yang mengembangkan talenta, mengembangkan bakat. Ada kegiatan-kegiatan di sekolah ini yang menarik, yang bisa anak-anak ikuti ya. Tetapi yang penting anak punya kemauan, ya, untuk maju. Maka mau belajar, jangan malas belajar. Ya. Ini supaya berkembang untuk masa depan anak-anaknya. Tapi kalau anak malas belajar, ya udah dapat apa-apa, ya akan berkembang nanti. Yang terakhir, rela berkorban dan melayani sama dengan tulus hati. Ya, berbagi, peduli, bela rasa. Kalau ada teman yang kesulitan ya ditolong, ada teman yang sakit ditengok. Ya. Tapi kalau ulangan ya jangan contek, ya jangan diberi contekan temannya, itu bukan rela berkorban namanya ya, malah terjerumus nanti dua-duanya. Lalu dengan tulus ya, kalau kita membantu orang lain, membantu teman-teman itu dengan tulus. Nah ini 6 unsur spiritualitas CB. Ya. Cinta kasih tanpa syarat, iman yang dalam, menghargai pada manusia, mempunyai daya juang yang tinggi, memiliki kemauan untuk maju dan berkembang, rela berkorban melayani sesama. Nah kira-kira unsur-unsur pokok spiritualitas ini kalau dimasukkan dalam
spiritualitas Tarakanita apa ya? Nah, kita lihat. Atau sebelumnya, sepentingnya spiritualitas apa toh? Mengapa harus ada spiritualitas? Lalu mengapa? Apa gunanya gambar ini? Nah, gambar ini itu karya-karya kongregasi CB dalam 4 bidang. Tadi yang suster awal katakan ya. Kesehatan, pendidikan, sosial, pastoral. Nah, dalam bidang kesehatan, pendidikan, sosial, pastoral itu dihidupi oleh spiritualitas kongregasi. Semangat pelayanan para suster di kesehatan, pendidikan, sosial, pastoral itu tidak lepas dari spiritualitas tadi yang melayani dengan tulus, rela berkorban, iman yang dalam, ya. Itu diwujudkan dalam 4 bidang ini. Maka Bapak Ibu Guru di Tarakanita juga menghidupi ini, ya, melayani anak-anak dengan senang hati, dengan tulus, tanpa pamrih. Maka tidak ada gratifikasi ya. Di sini Tarakanita Bapak Ibu Guru tidak boleh gratifikasi. Supaya apa? Supaya tulus dalam melayani siswa. Maka kalau Bapak Ibu Guru melayani dengan baik, itu penghayatan dari spiritualitas. Lalu anak-anak juga berlatih diri ya, untuk menjadi menghidupi spiritualitas ini. Kalau membantu teman tulus, ya, jangan pamrih. Ya kalau Bapak Ibu Guru punya pamrih enggak melayani siswa, mengajar dengan baik? Ada, tapi pamrihnya itu supaya anak menjadi anak yang baik, anak yang berkembang, anak yang maju. Itu pamrihnya guru, bukan pamrihnya diberi uang, tidak ya, tidak boleh, itu namanya gratifikasi. Tapi pamrih guru adalah supaya kalian berkembang, maju. Maka pentingnya sebenarnya untuk mendasari, menjiwai, memberi kekuatan, ya, menjadikan pedoman atau pegangan untuk melaksanakan pelayanan kegiatan. Termasuk nanti kalau anak-anak berkegiatan itu tidak lepas dari visi misi atau spiritualitas sekolah, ya. Tidak boleh lepas dari sana. Segala kegiatan harus disumberi, didasari oleh spiritualitas ini atau visi misi. Nah, ini semangat dasar Bunda Elizabeth atau Elizabeth Curtis itu apa? Yaitu mewujudkan terbentuknya manusia yang benar-benar utuh, yang berbela rasa. Nah tadi ya, jadi tujuan Bunda Elizabeth itu semangat dari dalam Bunda Elizabeth itu ya, membentuk kita-kita ini, pengikutnya atau yang dilayani, itu yang punya pribadi yang utuh, tidak sekedar utuh, tapi yang berbela rasa, yang peduli, yang empati dengan orang lain. Ya. Kalau dalam pendidikan misalnya, ya, berkomitmen membentuk manusia itu yang biasa cerdas berintegritas. Ya cerdas berintegritas. Misalnya ini Bu Guru ini mengatakan, asal kamu mau berusaha pasti bisa berkembang ya. Ini didampingi anak yang ini kan wajahnya sedih tadi ya. Wajahnya sedih, banyak pikiran, mungkin mikirkan apa di rumahnya atau putus asa. Maka ibu gurunya mengatakan, ini apa ini? Asal kamu mau berusaha pasti bisa berkembangnya. Maka yang penting kemauan, daya juang untuk berusaha, sehingga bisa berkembang. Lalu sering mengatakan benar, kamu tidak sendirian. Artinya ada guru, ada suster, kalau sekolah ada susternya, ada teman, ya, ada papa, ada mama. Jadi tidak sendiri. Maka yang penting kita mau berusaha. Ya. Karena tagline-nya Tarakanita kan cerdas berintegritas. Cerdas tok tidak cukup. Orang cerdas banyak sekali, tapi dia tidak berintegritas, tidak loyal. Maka yang dicari adalah yang cerdas berintegritas, benar-benar utuh, baik, bertanggung jawab, sopan, berbela rasa, ya, peduli dengan orang lain. Ini yang benar-benar utuh, ya, yang dimaksud itu. Lalu kita tambah dengan yang cerdas berintegritas. Lalu perwujudan spiritualitas Tarakanita sekarang. Nah, nanti anak-anak akan dikenalkan nilai-nilai CC5+. Mengapa C-nya yang ini besar, yang ini kecil?
Lalu ini ada plusnya. Nah, C5, CC5 plus. C yang besar ini adalah compassion. Ya. Mengapa besar? Dan yang besar ini membawa ini 1, 2, 3, 4, 5, C 2, 3, 4, 5 ini. Ya. C besar itu compassion. Diikuti C5. Mengapa C5 ini? C ini ada 5 ini. Celebration, competence, conviction, creativity, community. Lalu plusnya apa? Plusnya kedisiplinan, kejujuran, dan KPKC. Apa itu KPKC? Ya. Nanti kita lihat. Ya. Tapi yang jelas ini dulu. Ya. Perbicaraan spiritualitas CB di Tarakanita, lalu jadi spiritualitas Yayasan Tarakanita, spiritualitas sekolah Santo Yosef, itu ini. Ya. Nilai CC5. Ya. Boleh dicatat ini ya. CC5 itu apa saja? C besarnya compassion, C pertama celebration, C kedua competence, C ketiga conviction, C keempat creativity, C kelima community, plusnya kedisiplinan, kejujuran, dan KPKC. Ya. Nah, contohnya apa? Uraiannya kita lihat berikut ini. Nah, ini suster tidak punya gambar yang bagus ya. Perwujudan sudah CP dikatakan compassion, C besar tadi ya. Nah, compassion itu apa kan? Passion, peduli, bela rasa. Nah, ini Tuhan pasti mendengar ucapan ayah kalian tadi, ya. Peduli, kepedulian terhadap orang lain. Ya. Di satu sisi kita membawa mereka kepada ya, percaya, peduli, memperhatikan, mendengarkan, ikut merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Compassion, seperti sekarang baru COVID ya, COVID-19. Bagaimana kita peduli dengan orang-orang yang kena COVID. Compassion kita. Ada yang berbagi sembako, ada yang berbagi uang, ya. Ada yang ya, compassionnya dengan cara mungkin kita tidak keluar dari rumah, pakai masker, facial, ya, cuci tangan dan sebagainya. Itu tanda kita compassion juga, ya. Peduli dengan orang lain, peduli dengan diri sendiri, keselamatan diri sendiri juga orang lain. Kalau aku tidak mau pakai masker, ya, membahayakan orang lain, tapi juga membahayakan diri sendiri. Nah, itu salah satu contoh. Di situasi COVID seperti ini, kalau kita mau compassion atau peduli atau berasa dengan orang yang kena, maka kita juga harus mau jaga jarak, distance, pakai masker, kemana-mana pakai masker, supaya kita menyelamatkan orang lain, tapi tidak menyelamatkan diri sendiri. Nah, ini contohnya compassion itu seperti itu. Ya, artinya berbela rasa, peduli, empati dengan orang lain, kita ikut merasakan. Nah, itu yang C besar. Nah, sekarang celebration. Celebration gambarnya di sini perayaan Ekaristi ya. Ini anak SMP Santo Yosef ini ya. Waktu Ekaristi. Ini celebration. Artinya syukur, bersyukur. Kita harus bersyukur apapun yang kita terima itu dari Tuhan. Kesehatan, kalian sekolah, disekolahkan orang tua, punya orang tua, ya, yang baik, lingkungan yang baik, diterima di sekolah Santo Yosef, punya teman, itu disyukuri, celebration. Ya. Makanya ini doa, ya. Ini dalam artian dirayakan dengan bentuk doa. Ulang tahun misalnya, ya ulang tahun di celebration. Tapi ada yang ulang tahun pergi ke hotel, makan-makan, yang lupa Tuhan, padahal siapa yang ngasih umur panjang? Tuhan kan, ya. Tapi kan kadang kita lupa ya. Kalau ulang tahun lupa Tuhan, lupa berdoa. Yang penting pergi makan-makan, pesta pora dan sebagainya. Nah, maka semoga nanti kalau sudah di Santo Yosef, sudah tahu CC5, lalu kalau merayakan segala sesuatu itu tidak lupa dengan doa. Ya. Syukur selebrasinya itu dengan doa. Nomor satu doa. Ya. Kalau di pesta-pesta ya disyukurilah ya. Saat pesta ada uang, tapi nomor satu adalah doa. Ya. Ini selebrasinya.
Lalu C yang kedua apa? Competence. Nah, competence itu apa? Nah, ini contohnya ini juga anak satu siap ini, mungkin yang sekarang kelas 2 atau kelas 3 atau sudah lulus ya. Tapi ini anak-anak satu siap, ya, competence. Mau berjuang, belajar untuk meningkatkan IQ, belajar kelompok, diskusi bersama. Dan ini gambar anak-anak satu siap juga ini, bersama Bapak Ibu guru saat Ostarnas ya, Olimpiade Sains Kanak-kanak Nasional yang tadi Suster katakan ya. Ada Jakarta, Tangerang, Jawa Tengah, Surabaya, Jogja, Bengkulu, Lahat. Ini anak-anak semua ya, berlomba adu ilmu, ya, lomba sains ya. Dan ternyata, nah ini dapat penghargaan, dapat hadiah ya anak-anak ini anak-anak. Ini kebetulan saya ya, ini Suster kepala kantor di wilayah Jogja yang tuan rumah memberikan kenangan kepada anak-anak di wilayah Surabaya. Dan ini anak-anak yang punya daya juang tinggi, mengasah ya, kompetensinya. Nah ini kompetensi ya. Nanti anak-anak juga akan belajar di sana. Kemudian yang ketiga, C yang ketiga, conviction. Tadi dikatakan daya juang, ya. Disiplin, semangat. Ya. Nah ibaratnya seperti orang tim paskib. Orang paskib itu kan daya juangnya tinggi, disiplin. Harus sigap, tegap. Maka tidak ada kelompok paskib kok anaknya santai ya. Tapi yang semangat, ya, smart gitu ya. Maka bisa daya juang, pantang menyerah. Ya. Ini salah satu contohnya ya. Nah nanti kalau anak-anak ingin bergabung dalam paskib ya Santo Joseph, nah seperti ini contohnya. Ya. Ini kan Pak Ari ini ya, wakil kesiswaan di SMP Santo Joseph. Ini Bu Ilin, ya, kepala sekolah kalian nanti ya. Ini teman-teman kakak-kakak kita yang tergabung dalam tim Paskibra, ya, memperjuangkan semangat convictionnya, daya juangnya. Lalu C yang keempat, creativity. Nah, apa yang dimaksud creativity? Ya, contohnya di sini, ini Bu Risma ya, waktu itu anak-anak ikut lomba buat mie apa ya. Nah, jadi anak-anak ini kreatif. Ya. Caranya buat mie dimasak apa gitu ya. Itu salah satu kreativitas juga. Nah, anak-anak bisa mengembangkan kreativitas anak-anak di rumah. Nah, kalau dapat penghargaan, nanti foto bersama dengan Prisma, bangga ya. Ini saya tidak tahu nih kelas 2 atau kelas 3 atau sekarang udah lulus ya. Tapi ini juga anak-anak satu set ini waktu juara waktu itu ya, dapat penghargaan. Ya, kreatif membuat mie. Kemudian ini juga termasuk creativity ini. Ya, ini juga saya ini ya. Ini waktu Expo pendidikan ya, kreatif anak-anak mau belajar menari ya, budaya daerah dikembangkan. Kalau anak tidak punya daya kreatif, jiwa kreatif, mana bisa ya. Tapi nanti anak-anak bergabung di satu set juga ada kegiatan tari-tarinya yang bagi yang berminat. Yang kreatif itu banyak, tidak hanya ini ya. Banyak sekali yang bisa anak-anak kembangkan, anak-anak buat ya, untuk mengasah talenta-talenta yang ada pada diri kalian. Yang terakhir, C yang terakhir, community. Ya, apa itu community? Nah, ini ada suster ya, ini suster, ini Yesus, ini anak kecil, ini anak sekolah, ini Pak Tani, ini Bu Guru. Ya. Artinya community jadi satu, community, ya, perkumpulan, ya, tidak sendiri. Namanya community tadi bersama bersatu ya. Ini. Maka anak-anak nanti juga diajak berkomunikasi, komunikasi, ya. Tidak sendiri-sendiri, tidak ada kerjasama, harus kerja ini kan juga kerjasama ini. Ya, coba lihat, ini kan kakinya semua kaki kiri yang di depan ya. Coba kalau kaki yang satu di belakang, ya, maka berkomunikasi harus bersama-sama ya, supaya ini jalan. Ya. Kalau satu salah aja tidak jalan ini, mungkin malah jatuh ya. Tapi harus community, harus ada komunikasi. Nah, seperti ini ya. Ini nanti seragam anak-anak tuh ini. Yang SMP ya, atasnya kotak-kotak, bawahnya putih. Kalau yang putri, yang kotak-kotak di bawah, lalu sepatunya hitam ya. Ini juga community ini. Ya. Maka, karena kebetulan di SMP Santo Joseph tuh putra-putri. Ya kalau di Jogja ada tuh setelah dus gitu ya. Isinya putri semua yang tidak ada cowoknya.
yang stadium 1. Kalau stadium 2 sekarang sudah ada cowoknya ya. Nah, dulu putri semua juga, tapi mulai tahun lalu sudah ada cowoknya, ini tahun kedua sudah mulai ada cowok. Nah, ini juga berkomunitas ya, community. Harus saling rukun, peduli satu sama lain. Nah, sekarang plusnya apa? Nah, ini yang tadi plusnya nih. Kedisiplinan, satu kedisiplinan, kedua kejujuran, lalu KPKC. Nah, KPKC itu apa? K-nya keadilan, P-nya perdamaian, K-nya keutuhan, C-nya ciptaan. Lihat satu persatu. Kedisiplinan. Perwujudan prestasi B diterapkan kita menanamkan kedisiplinan. Datang tepat waktu, ya, tidak males-malesan datang ke sekolah, mengumpulkan tugas tepat waktu, belajar tepat waktu, ya, masuk kelas tepat waktu, mengumpulkan tugas tepat waktu, pulang sekolah juga tepat waktu, nanti lulus juga tepat waktu. Aku sudah katakan tadi, di Santo Yosef SMP hanya 3 tahun. Jangan bangga malah jadi 4 tahun ya, tapi pokoknya 3 tahun. Disiplin. Termasuk cara berpakaian juga disiplin, seragamnya ya. Nanti ada peraturan di sini ya, kalau seragam salah bagaimana. Ya, kan nanti ada pengenalan tentang tata tertib kesesuaian ada di mana, bagaimana. Kemudian kejujuran ini juga ditanamkan nomor 1. Ya. Karena ini modal. Ya. Kejujuran, kalau orang sudah tidak jujur, itu apapun sulit. Cari pekerjaan juga sulit. Biasanya tidak banyak teman ini ya. Nah, tapi juga karena apa? Ya, kejujuran banyak, tidak banyak teman ini. Banyak orang jujur tidak disukai. Ya. Dan temannya mau nyontek tidak mau nyontek. Ya. Lalu di sana nanti ada misalnya galon kejujuran, ya, dilatihkan galon kejujuran. Kita ambil air sendiri, bayar sendiri, ya, itu dilatih kejujurannya. Tapi galon kejujuran tidak ditunggu, kalau ditunggu nanti kalian jujur semua ya. Tapi justru untuk melatih kita jujur tidak. Atau menyampaikan sesuatu bohong atau apa adanya. Maka kejujuran tadi juga kita tanamkan ya. Kemudian yang kedua KPKC tadi, keadilan, perdamaian. Keadilannya seperti apa? Kita pada berusaha untuk adil ya, dengan sesama. Adil tidak berarti sama ya, kalau Bapak Ibu membagi apa gitu, kalau harus sama enggak ya, tapi sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan ya. Seperti di keluarga juga, ayah memberi uang 1, kakak dengan adik pasti berbeda ya. Kalau sama nanti kebutuhannya kan berbeda. Di SMP mungkin uang jajannya 10.000. Kalau yang di TK karena tidak boleh jajan di luar, ya mungkin bahkan malah tidak dibawain uang ya, tapi dibawain bekal. Kemudian yang SD mungkin sudah mulai jajan di luar ya, 5.000 cukup lah ya. Nah, tapi kalau semua dibawain 10.000 sama rata itu tidak adil. Jadi adil itu sesuai dengan kebutuhannya. Ya, ini baru adil. Kemudian perdamaian, ini yang sulit. Bagaimana kita menciptakan supaya tidak punya musuh. Jadi satu dengan yang lain itu sama ya. Maka nanti kalau ada masalah diselesaikan baik-baik. Ya, tidak perlu ada permusuhan. Ya. Minta maaf kalau sudah ada ya masalah. Jangan langsung nanti ada masalah nanti diancam, awas nanti ya pulang sekolah, misalnya seperti itu ya. Atau yang putri-putri misalnya, ini tidak masalah diselesaikan ya. Salaman, saling minta maaf ya, sehingga tidak terjadi berkepanjangan permusuhannya itu ya. Kemudian yang terakhir keutuhan ciptaan, itu artinya bisa ke lingkungan ya. Bisa ke binatang ya, keutuhan ciptaan manusia ya. Kita peduli lingkungan ini. Lingkungan itu bisa lingkungan manusia, lingkungan alam atau binatang. Maka kita harus mencintai tanaman, mencintai binatang. Maka PKC, penghijauan, tidak buang sampah. Maka kalau Anda nanti adik-adik nanti bergabung dengan Santo Yosef, kita menanamkan pantang plastik, pantang styrofoam. Mengapa? Karena plastik itu kalau dibuang itu bisa berapa tahun lagi baru bisa lebih. Nah kalau kita peduli lingkungan, kita tidak mengurangi plastik, atau styrofoam juga ya. Kita tidak ada sekarang apa.
fasilitas yang menggunakan styrofoam. Mau dekorasi juga tidak pakai styrofoam lagi sekarang ya. Kemudian kalau anak-anak jajan di kantin ya, juga tidak ada minuman-minuman yang botol plastik aqua misalnya ya. Tapi anak dilatih untuk membawa botol sendiri ya. Nanti kalau masuk di lingkungan Tarakanita ya, kita belajar untuk pantang plastik. Tujuannya untuk apa? Itu tadi, untuk peduli lingkungan, cinta lingkungan, termasuk penghijauan tanaman ya. Tidak menggunakan bunga potong yang sekali pakai kemudian dibuang ya. Dipakai tanaman yang hidup. Nah itu, nah ini ya, jadi saya katakan tadi bahwa Tarakanita itu ada 58 sekolah. 58 sekolah ada di mana saja? Ini Bengkulu, ya, Provinsi Bengkulu itu di Sumatera. Lahat ini juga Sumatera. Ini namanya sekolah kita yang ada di sana namanya Sin Carlos tadi ya. Ada TK, SD, SMP, SMA Sin Carlos. Tapi itu Tarakanita. Seragamnya sama dengan kita, anak-anak ya, kotak-kotak seragam nasional, kotak-kotak merah ya, sarung merah. Lahat itu juga di Sumatera Selatan, ya, Provinsi Lahat, Kabupaten Lahat. Ini namanya sekolahnya Santo Yosef, jadi sama di sini ya. Tapi kalau di sana TK, SD, SMP, SMA Santo Yosef. Kemudian di Tangerang ya, itu juga ada 8 sekolah ya. TK, SD, SMP, SMA Tarakanita Citra Raya, ya, karena di Citra Raya. Kemudian TK, SD, SMP, SMA Tarakanita Gading Serpong, karena ada di Gading Serpong. Ya. Kemudian di Jakarta itu ada semua Tarakanita ya. SD-nya ada 5, TK-nya ada 5, TK Tarakanita 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian SD-nya juga ada 5, SD Tarakanita 1, 2, 3, 4, 5. SMP-nya juga ada 5, SMA-nya ada 2, SMP 1 dan 2, SMK-nya 1. Nah yang SMA 1, Tarakanita 1 itu putri semuanya, tapi kalau yang 2 itu putra-putri. Kemudian Jawa Tengah itu ada di Magelang dan ada di Surubaru. Ya, namanya yang di Surubaru Tarakanita, yang di Magelang itu Tarakanita, tetapi ada SMK Pius, ya, satu yang namanya lain. Yogyakarta untuk SD-nya, TK dan SD-nya menggunakan nama Tarakanita, tapi SMP dan SMA-nya menggunakan nama Seladus ya. SMP ada SMP Seladus 1, Seladus 2, kemudian SMA-nya juga SMA Seladus 1 dan SMA Seladus 2 ya. SMA Seladus 1 itu semua putri. Kemudian ini kita ya. Di sini ada TK dan SD Kartini, SD dan SMP Santo Yosef. Kemudian yang di Karus Jembatan Rayani, TK, SD, SMP dan SMA Karus ya. Jadi ada 3 nama nih. Surabaya itu paling banyak namanya ya. Ada Kartini, Santo Yosef dan Santo Karus. Tapi itu semua adalah sekolah Tarakanita. Ya, logonya ini. Maka teman-temanmu nanti yang di sini, walaupun di beda-beda tempat, tapi logonya ini nanti. Bajunya ini. Kotak-kotak merah itu ini kotak-kotaknya nanti ya. Ini seragam nasional nih. Kotak-kotaknya. Lalu, nah baru ditulis di badge-nya itu Santo Yosef, Karolus, Kartini, apa ya. Nah, nanti kita baru berusaha bahwa semua sekolah di Surabaya dengan nama Tarakanita. Nah itu anak-anak yang bisa suster sampaikan tentang spiritualitas CD ya. Maka selamat bergabung di SMP Santo Yosef. Jangan takut ya, Bapak Ibu guru baik-baik semua, teman-teman juga baik-baik semua. Pasti Anda sudah ingin masuk sekolah ya. Maka kita berdoa bersama-sama supaya COVID-19 segera berakhir, sehingga kita menuju zona hijau. Lalu kalau di zona hijau kita boleh masuk, apalagi hilang semuanya COVID, sehingga kita bisa masuk, bisa bertemu di sekolah Tarakanita. Ya. Itu sekali lagi selamat datang, selamat bergabung di Yayasan Tarakanita. Anda masuk di SMP Santo Yosef bersama Bapak Ibu guru, bergabung dengan kakak-kakak kelas 2, kelas 3 nanti. Ya. Kami punya komitmen untuk membentuk pribadi yang utuh bagi anak-anak semua, ya, yang cerdas, berintegritas. Sekian,
Terima kasih, Tuhan memberkati.